Nah, kita tahu ya, VR elektrik itu punya tipe Q1 dan itu dipakai ojol tuh, kita tahu tuh, dimensinya kecil, imut, lucu ya. Nah, kali ini setelah bertahun-tahun VR mengeluarkan produk barunya N1 dan N2. Konon produknya lebih besar, lebih powerful. Seperti apa detailnya? Kita lihat di episode ini ya. Bunyi apa tuh? Halo, welcome back to channel Liviholic, channel yang membahas beragam hal tentang electric vehicle. Saya Ibeng. Di episode kali ini kita akan membahas motor keluaran baru dari VR. Tipenya adalah N2 dan nanti ada N1 juga, mirip ya. Nah, seperti apa detailnya dan bagaimana rasa feel riding dan seterusnya, kita akan saksikan di episode yang kali ini. Sebelumnya nih, buat teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa ya, klik tombol like dan tombol bell. Yuk saksikan episode ini. Kalau kita lihat sekilas nih, ini adalah tipe N2 nih, ada tulisannya ya N2 ya. Produknya beda dengan Q1. Kalau Q1 itu kita lihat bentuknya apa, pasti dia melengkung seperti bowl begitu ya, aerodinamis. Nah, kalau ini dia lebih boxy, lebih kotak. Dari samping kelihatan banget, lebih kotaknya seperti motor listrik yang lain seperti apa ya, N9 Pro dari Winfly, ataupun juga seperti Yadea atau Davigo, dan banyak lah yang modelnya agak kotak-kotak begitu ya. Dan ini memang banyak juga atau tren juga di motor listrik. Nah, tipe N2 ini bentuknya lebih boxy, beda dengan yang Q1. Dari depan juga sama sih sebetulnya, lampunya juga kotak. Ini kita coba nyalain aja sih, saya pengen lihat. Nah, lampu ini adalah daylight running time-nya ya. Jadi dia LED kotak begini. Kemudian kalau lihat ke bawahnya, ke sini, menggunakan bannya adalah 12 in. Jadi cukup besar ya, 12 in dengan lebar dan tingginya 90/90. Kemudian kalau kita lihat cakramnya, dia ada di sebelah kanan ya. Jadi ini umum atau common. Biasanya kalau untuk motor listrik ya, kanvas rem dan lain-lain harus datang ke produsennya. Karena biasanya mereka punya ukuran yang berbeda dengan motor pada umumnya. Model shock breaker-nya adalah teleskopik ya. Kita sekarang coba nyalakan lampu senjanya ya, lampu sorenya seperti apa. Nah, seperti ini. Dia lampunya begini. Kalau lampu jauhnya kita lihat, jadi nambah terang ya. Dia posisinya lampunya double. Jadi untuk lampu jauhnya seperti itu, lampu dekatnya begini. Kemudian untuk lampu seinnya, lampu sein dia ada di handlebar ya. Nah, di handlebar seperti ini, kiri kanan. Tapi sayangnya saya tidak menemukan tombol hazard. Jadi sepertinya nggak ada hazard nih di sini. Nggak pakai hazard ya. Nah, kita lihat bagian lampu penerangan belakang deh ya. Ini kalau kita lihat modelnya juga sama, lampunya belakang ini dia kotak, tapi memang ada stripping dan dibikin dot-dot kotak-kotak begitu ya di lampunya. Untuk lampu remnya kita coba aja. Kelihatannya cukup terang sih ya. Kita bisa lihat dia cukup terang dan agak memanjang gitu ya. Untuk lampu seinnya ada di samping. Nah, di samping begini sayangnya memang kurang memanjang ke sini. Jadi kalau dari samping sekali mungkin nggak begitu kelihatan ya lampu seinnya kayak begini nih. Cuman memang umum sih, motor pada umumnya begitu. Dan di bawah lampu belakang ini ada lampu untuk plat nomor ya, biasa nih, standar seperti itu. Dan ada lampu mata kucing cat eye ya. Kalau ke bawahnya lagi nih, kita lihat nih komponen utama dari motor listrik tentunya adalah hub motor nih di sini. Dia menggunakan hub motor dan tipe N2 itu menggunakan hub motornya 2 kW 2000 watt. Dan ini sepertinya produk dari VR, namun mungkin produknya mirip-mirip KS sih, cuman nggak tahu pasti ya. Yang jelas ini ada label dari VR 2 kW. Kemudian kalau untuk yang N1, perbedaannya adalah di hub motornya ini menggunakan 1500 watt atau 1,5 kW. Untuk swing armnya ini, jadi bagian belakangnya tertutup cover, dan covernya ini kelihatannya metal ya, bukan plastik. Jadi kelihatannya kuat nih. Beda dengan yang motor listrik pada umumnya, biasanya plastik ya. Kalau ini bukan nih. Kemudian kabelnya tertutup rapi dan menggunakan
shock breaker kiri kanan model pair ya. Lalu kita lihat ke bagian sedikit ke depannya ini ada sedikit tonjolan, kelihatan baterai sedikit karena baterainya pastinya ada di bawah jok nih. Nanti kita coba lihat ya. Dan kemudian standar seperti biasa, standar menggunakan standar ganda 2 dan standar samping seperti ini. Nah, standar samping ini juga berfungsi sebagai switch untuk parking ya. Kalau untuk dimensi dan proporsinya saya coba naikin aja motor VR N2 ini ya. Decknya sama seperti motor listrik pada umumnya, dia agak tinggi, tapi kelihatannya kita coba aja duduk ya seperti ini. Kalau buat ukuran saya, ini cukup oke sih, cukup nyaman, tidak terlalu menekuk. Tinggi saya cuma 166 ya, jadi tidak terlalu menekuk banget. Mungkin yang tingginya di atas 175 mungkin kakinya agak pegel sih. Tapi ini deck di bawahnya ini kan cukup lebar, jadi kakinya masih bisa lah maju ke depan begini sedikit ya, untuk lebih rileks ya. Nah, bagian decknya ini sendiri cukup panjang dan cukup lebar, jadi bisa naruh barang lagi sih di sini. Biasanya sih orang yang suka beli air minum galon suka ditaruh di sini, ataupun bawa tas atau bawa koper suka bisa ditaruh di deck ini juga ya. Nah, kalau untuk tempat duduknya, ini joknya buat saya cukup nyaman, kayak tebel ya busanya. Jadi beda dengan beberapa motor yang saya naikin, joknya ini cukup tebal gitu ya. Dan proporsi saya untuk mengendarai buat tinggi saya 166 ini cukup nyaman sih ya. Cuman buat yang lebih tinggi dari saya kayak 175 ke atas ya mungkin agak pegel sedikit lah di kakinya ya. Mungkin kita bisa minta bantuan teman saya nih, Pandu, untuk coba duduk di bagian penumpang nih. Nah, ini pijakan kakinya ya. Kok kayak tipis. Kuat kan? Gak tahu ya. Semoga gue Om Pandu ini ternyata berat juga nih. Nah, gimana nih Om Pandu? Pertama, joknya empuk. Joknya empuk, kerasa empuk juga ya? Empuk. Saya ngerasa empuk sih joknya. Kemudian Kalau untuk berat badan 70 kilo sih masih pas nih di duduknya. nah, kalau Om Pandu tinggi berapa Om Pandu? Saya 170. 170. Ini ngerasa kakinya gimana? Enak nggak? Nekuk nggak sih? Standar aja biasa ya. Kemudian ke saya masih nempel apa jauh? Cukup ada jarak ya. Jadi nggak terlalu mepet ya. Beda dengan VR K1. VR K1 tuh kan kayaknya kecil banget, sempit banget tuh. Jadi kalau ada penumpang dempet banget gitu ya. Nah, kalau ini enggak ya? Cukup nyaman ya. Tapi saya agak ragu dengan pijakan kakinya nih. Ini kan posisinya standar masih aktif ya, standar double-nya. Saya coba majuin deh. Nah, kayak begini nih. Ini kalau posisi saya berdiri, dengan tinggi saya 166, agak jinjit dikit banget. Jadi kakinya nggak bener-bener napak ya. Jadi kayaknya ini memang agak sedikit tinggi. Cuman masih, ya boleh dibilang masih normal lah ya. Dan ini tentunya berpengaruh banget kalau motornya berat, apalagi kalau ada penumpang di belakang begitu ya. Pasti capek nih kalau jinjit begini nih untuk nahan penumpang nih, sama nahan motor gitu ya. Kita coba lihat bagasi belakangnya deh ya. Nah, bagasi belakangnya kelihatannya penuh nih. Isinya adalah 2 paket baterai. Ini karena tipe N2. N2 itu dari pertama beli memang sudah diinkludkan 2 buah baterai. Satu baterainya terdiri dari 60 volt, 23,4 ampere hour ya. Jadi kalau untuk ini di paralel ya kelihatan. Kalau di paralel dia ini berarti sekitar 46,8 ampere hour. Nah, ini bisa menempuh jarak, kalau di brosur tadi saya lihat itu 110 km untuk jarak tempuhnya. Nah, tapi aktualnya kita nggak tahu kalau belum pernah tes di jalan gitu ya. Dan biasanya sih ada persyaratan tertentu tuh bisa 110 km kalau kita rata-rata berkendara di average-nya sekitar 35 sampai 40 km per jam lah ya. Kemudian jalanannya relatif datar dan berat pengendara tidak lebih dari 70 kg. Kemudian bagasinya penuh begini, seperti biasa di bagian belakang selalu ada MCB. Ini adalah pemutus arus, kelistrikannya semua lewat MCB ini ya. Perbedaan N1 dengan N2 di baterai. Jadi kalau di N2 memang sudah dapat 2 baterai, N1 hanya ada 1 baterai. Kemudian selain itu
Karena baterainya di paralel seperti ini di N2, kalau seandainya kita ingin jalan dengan speed maksimum, kekuatan maksimum, maka dia dua-duanya harus aktif ke sambung gitu ya. Kalau seandainya cuma satu aja yang kesambung, jadi kita buka begini ya, dia akan tetap hidup. Hanya saja powernya turun hanya bisa di level 1, artinya kecepatan paling sekitar 25-30 km per jam gitu ya, dia lemah. Jadi memang di sini perbedaan antara N1 dengan N2. Sementara kalau N1 dengan satu baterai pun dia bisa menempuh kecepatan maksimum di 60 km per jam. LCD-nya seperti ini, bentuknya ada LCD tapi dia ya warna sih, cuman boleh dibilang ini negatif LCD ya, jadi cukup terang. Kalau kondisinya seperti ini nih, di atas nih saya tertutup begini, jelas terbaca. Tapi modelnya ini agak sedikit jadul ya, seperti sepeda listrik nih. Coba informasinya cukup informatif. Kalau kita lihat huruf P di sini, artinya kondisi motor dalam keadaan parking. Pertama cek dulu untuk standar sampingnya, kemudian setelah itu sedikit rem, dan di sini ada tanda P untuk parking. Ditekan agak lama dikit ya kayaknya, baru dia ready. Nah kalau ready seperti ini berubah jadi angka 00. Kemudian di sebelah kiri atas itu ada baterai bar. Nah baterai bar ini dia cuma satu nih di sini ya. 59% kondisi saat ini. Saya nggak tahu nih kalau kita colok dua-duanya apakah bar yang satunya kelihatan apa nggak. Yuk kita coba matikan dulu ya. Nah ini saya akan coba sambung, colok seperti ini, kemudian kita coba nyalakan lagi. Kelihatan di displaynya sudah ada dua baterai bar. Yang satu 59% dan satunya 67%. Dan biasanya kalau paralel seperti ini, dia akan sinkronisasi sendiri ya. Nanti akan dilihat ketika yang satu barnya tinggi, maka yang dipakai baterai tersebut nanti akan menurun. Kemudian nanti berikutnya juga sama, mana yang lebih tinggi dia akan turun sendiri. Kemudian yang lebih rendah dia akan diam dulu. Kemudian baterai bar yang satunya yang akan turun. Nah, di bawah baterai bar ini ada odometer seperti biasa ya, ada odometer, tapi tripnya terpisah. Dia di sebelah kanan nih. Ini ada tripnya, jadi setiap kita nyalakan tripnya bisa kita setting juga, kita set berubah jadi 00. Kemudian di atasnya ini ada speed level. Nah, speed level ini berarti speed kecepatan ya. Kita lihat lucunya tombolnya ini beda dengan tombol switch yang pada umumnya di motor listrik yang modelnya tekan gitu ya. Kalau ini modelnya putar nih switchnya, kayak speednya sepeda. Kalau yang biasa naik sepeda nih sering nih nemuin model speed pengganti gigi ya, seperti ini, model putar begini nih. Kita lihat di sini level 1, level 2, dan level 3. Gimana nih menurut teman-teman untuk tampilan LCD-nya nih? Kalau saya sih ya ngelihatnya kayak sepeda-sepeda listrik kali ya. Nggak tahu kalau teman-teman suka dengan informasi yang sederhana seperti ini. Mungkin ada yang suka sih. Nah, kasih tahu aja ke kita lah, suka apa enggak ya. Nah, kemudian setelah display nih, kita lihat nih di handlebarnya. Handlebarnya ini sendiri, kalau kita lihat ya, hampir sama dengan motor-motor listrik pada umumnya. Di sebelah kiri, switch-nya ini adalah switch untuk lampu jauh, lampu dekat, lampu sen, kiri, kanan, tapi nggak ada hazard ya. Kemudian setelah itu klakson. Nah, klakson seperti klaksonnya standar juga bunyinya seperti motor-motor Jepang dan motor-motor Cina pada umumnya lah bunyinya nit, bukan motor-motor Eropa ya. Kemudian di sebelah kanan, di atasnya ini ada pengatur kecepatan level ya. Di bawahnya adalah tombol lampu. Di bagian bawahnya ada tombol park untuk parking tentunya. Tekan lama sedikit ya, kemudian ready digunakan. Lalu ini juga ada timernya nih. Kalau memang kondisinya diam lama begini, diam tanpa bergerak, dia akan berubah menjadi parking lagi otomatis gitu ya.
Kemudian kalau kita lihat dari handlebar ke bawah, standar di sebelah kanan selalu ada kunci untuk menyalakan, dan ini modelnya masih manual, jadi artinya pakai anak kunci dan juga remote. Jadi ini sama nih, ada remote-nya juga. Seperti umumnya lah ya motor listrik ya. Untuk nyalakan dan menghidupkan pakai remote. Agak lama dikit, karena tadi saya nggak bisa lihat. Ternyata ini ada gambar petirnya. Saya pikir mana gambar petirnya? Oh iya, ada ini gambar petirnya untuk menyalakan. Dan kemudian biasa ini ada lock dan unlocknya ya. Kemudian di sebelah sini, ini alarm mungkin ya yang kiri ya? Bunyi apa tuh? Nggak tahu saya. Tapi ini sepertinya bunyi untuk penanda kalau kita biasanya mau cari parkir susah nih. Kalau teman-teman kan biasa tuh kalau lagi parkir motornya banyak gitu ya. Pengen tahu nih parkir kita di mana? Tekan aja ini nih. Nah, ada bunyinya tuh. Ya. Jadi selain menyalakan pakai anak kunci, bisa juga menyalakan dengan remote. Cukup standar sih, tapi membantu banget gitu ya. Kemudian di sebelahnya ini ada hook untuk naruh gantungan biasanya kalau belanjaan. Di sebelahnya ada kompartemen kecil untuk taruh air minum atau HP atau apa. Kemudian biasa nih di sini ada charger untuk USB port. Di sini ada USB portnya. Saya rasa sih begitu, nggak ada yang beda lagi aneh-anehnya. Kemudian kalau lihat di sini di bawah decknya nggak ada isinya, artinya karena di sini desainnya bukan untuk baterai, tapi ini kosong ya, jadi nggak ada apa-apa. Karena kontrolernya dia tidak di deck, tapi ada di atas ya. Kalau untuk chargingnya seperti biasa ya, motor listrik pada umumnya ini ada di bawah jok nih, kelihatan seperti ini. Nah, saya ambil chargernya dulu deh. Oh ini. Chargernya lumayan berat, berarti biasanya kalau chargernya berat, biasanya bagus. Kita lihat di speknya dulu deh ya. Di speknya dulu, ini dia outputnya ya, kita lebih penting di outputnya itu, dia ada di 71,4 volt, jadi maksimum dari 60 volt itu sekitar segitu ya, hampir 72. Kemudian ini menggunakan 7 ampere. Kalau 7 ampere, sementara baterainya ini sendiri kan satu baterainya 23 amperan ya. Berarti kalau kita ngecas dari kondisi kosong sampai penuh, satu baterai itu sekitar 3 jam lah. Nah, kemudian kalau 2 baterai berarti 6 jam ya. Itu kalau hitungan teoritisnya. Actualnya ya saya rasa sih mirip-mirip. Cuman saya suka nih dengan charger yang kayak gini nih, berbobot gitu ya. Nah, kita lihat aja model soketnya, dia seperti ini. Jadi beda ya dengan motor listrik pada umumnya. Kalian mesti lihat tipe soketnya beda-beda. Nah, ini kita lihat di sini, colok begini, tekan, masuk ya. Kemudian ini menggunakan kabel seperti kabel komputer. Nah, kabel standar begini ya. Jadi ini colok ke sini, kemudian ini ke listrik rumah. Nah, selain itu kalau kita mau charge bisa juga langsung dari baterainya, begitu ya. Jadi boleh pilihannya kalau memang kita tinggal di apartemen atau di kos-kosan yang nggak ada colokan listrik di depan halaman, berarti kita bisa bawa masuk baterainya ke dalam rumah atau ke dalam tempat makan atau apapun juga ya, di restoran dan lain-lain, kopi, warung kopi mungkin. Nah, kurang lebih kalau listrik rumah kita 1200, kita bisa ngecharge pakai charger ini. Tapi kalau seandainya listrik kita di 900 watt gitu ya, lebih baik minta charger yang lebih kecil dari 7 ampere. Biasanya yang 3-5 ampere lah. Maka listrik rumah yang 450 watt itu kuat ya. Tapi kalau kayak gini nih 7 ampere, sarannya di listrik minimal 1200 watt. Kita coba aja ya motor ini gimana sih impresinya kalau kita pakai di jalan. Tapi ini kita posisinya sekarang berada di dealer Cipulir ya. Di sini ada service centernya dan juga ini showroom kecil gitu ya. Jalannya cukup ramai di depan, jadi kita hanya ya putar sedikit lah untuk merasakan bagaimana
impresi berkendara dengan VR N2 ini. Butuh helm kali ya? Ada helmnya nggak? Nah. Ini posisinya sudah nyala ya, tapi masih P. Jadi saya tekan parkingnya di sini, sensornya sampai tanda ready, angka digitalnya muncul. Nah setelah itu tinggal kita jalan ya. Kita rasakan dulu apakah motor ini menyentak atau tidak. Posisi saya di level 1 ya, level yang pertama dulu. Oke, saya lepas rem. Oh, agak nyentak dikit sih. Nah, ini saya coba di level 1. Ini jalannya agak sedikit nanjak, tapi terasa oke lah. Nah, kita bisa pindah ya ke level 2. Oh, di level 2 torsinya lumayan kencang nih. Tapi boleh lah. Speed ke 35 km/jam dengan mudah ya di level 2. Ya, di level 2 cukup gampang untuk menyusul juga ya. Jadi memang rasanya untuk kalau standar di jalanan ibu kota kita enak ada di level 2 aja nih gitu ya. Nah, tadi ya saya sudah coba nih sedikit nih di depan Jalan Cipulir Raya ya. Ini karena bengkelnya di Cipulir, jalanannya cukup rame. Tapi waktu start awal saya ada di level 1, cukup nyentak sih kalau buat saya. Jadi start awal itu memang agak ngagetin, tapi setelah jalan nggak sih, normal aja. Di level 1 cuman ya sekitar 25 sampai 30 km/jam. Tapi begitu saya pindahkan ke level 2, torsinya kerasa banget, ngejambak begitu ya. Saya di 35 sampai 37 km/jam itu cepat banget gitu ya. Dan setelah itu saya coba lagi di level 3, benar-benar kerasa, wah torsinya dan enak banget. Hanya saja buat saya kalau untuk jalanan ibu kota seperti sekarang ini yang agak macet, level 2 kayaknya udah cocok deh ya. Karena kita bisa speednya bisa sampai mungkin 40 km/jam, kemudian juga tidak terlalu kencang tapi tidak lambat. Jadi buat saya level 2 ini cukup enak. Nah, kalau untuk kenyamanannya tadi saya coba karena dekat-dekat aja ya dengan posisi riding saya begini, nggak berasa masalah. Artinya kalau jalanan pendek, jalanan nggak jauh, mungkin nggak masalah. Tapi kalau untuk jarak jauh, saya belum tahu karena belum pernah mencoba dengan posisi riding seperti ini. Nah, kalau untuk fairnya ya, shock breakernya ini, buat saya cukup nyaman. Tapi karena yang saya coba ini adalah jalanan cukup rata, jadi nggak kerasa mantul-mantulnya oke-oke aja sih. Waktu belok dia nggak terlalu mantul. Buat saya masih nyaman gitu ya. Nah, perbedaan mendasar adalah begini. Karena saya menggunakan VR K1, jadi versi pertamanya VR, ini kerasa lebih lega dan lebih nyaman buat saya. Kalau VR K1 itu kan kerasa kecil ya. Jadi waktu kita jalan, terutama kalau lagi speed kencang, itu agak sedikit melayang lah begitu ya, karena bodinya kecil. Kalau ini enggak, bobotnya lumayan berat, ini sekitar 120 kg, jadi buat saya ini kalau untuk speed agak kencang masih cukup nyaman dibandingkan VR K1. Dimensi VR K1 itu kan pendek kecil gitu ya, bulat. Kalau ini lebarnya panjangnya mungkin hampir 2 meter ini ya, 1,94 kalau nggak salah ini. Jadi ini adalah seperti motor pada umumnya, motor normal ya, nggak seperti VR K1 yang kecil itu, yang imut gitu ya. Memang untuk jarak tempuhnya saya udah coba. VR K1 itu dengan baterai standar sebetulnya bisa lebih dari 60 km. Kalau ini di brosur maksimum di 60 km dengan catatan ya berkendara di sekitar average 40 km/jaman gitu ya. Kemudian untuk kecepatan maksimumnya dia 60 km/jam. Ya overall sih untuk VR N2 ini buat saya oke. Nah, tapi untuk harganya nih 34 juta. Kalau tipe N1 itu harganya ada di 25 juta rupiah on the road. Perbedaannya memang
ada di sekitaran harga baterai nih. Karena N1 itu hanya disediakan satu baterai di awalnya, kemudian boleh nambah satu lagi, beli tapi ya. Sementara kalau N2 dari awal sudah 2 baterai. Nah, harga baterainya kalau kita beli itu harganya sekitar 8 jutaan ya, 8,5 mungkin, 8,5 juta. Nah, gimana nih menurut teman-teman nih dengan harga segitu? VR yang seperti ini, N1 dan N2, cocok nggak untuk teman-teman? Nah, kasih komentar deh di bawah ini ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa ya, klik tombol like dan tombol bell. Follow akun sosial media kita ya, TikTok dan IG kita di EVholic Indonesia. Di sana ada banyak banget informasi tentang kendaraan listrik. Yuk, see you next time. Salam EVholic.